Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Selamat datang di channel Math Literasi. Pada video kali ini, kita akan membahas soal-soal tentang tes potensi akademik atau TPA, tes bakat skolastik atau TBS, dan pada beberapa tes lainnya juga disebut dengan psikotes. Soal yang akan kita bahas tentang tes kemampuan penalaran, bagian penalaran logis. Ini merupakan video part 2. Bagi teman-teman yang belum menonton video part 1, silahkan ditonton terlebih dahulu. Silahkan cek linknya di description box. Kami juga telah membahas soal-soal tentang tes kemampuan verbal, tes kemampuan numerikal, dan juga soal-soal tentang UPPPG dan sebagainya. Teman-teman yang penasaran, boleh cek linknya dan video-videonya di playlist kita ya. Baik. Untuk soal tes kemampuan penalaran, bagian penalaran logis ini, materi pengantarnya telah kita jelaskan di video 1, silahkan ditonton terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke soal yang pertama. Jika hari hujan, Riris tidak berangkat les fisika. Hari ini Riris berangkat les fisika. Simpulan yang tepat adalah, teman-teman yang sudah menonton video 1 pasti tahu ini merupakan soal penerapan modus tolen ya, atau kita singkat dengan MT. Kita misalkan jika hari hujan ini dengan A. Jika A, terus Riris tidak berangkat les fisika. Kita misalkan ini dengan B. Berarti jika A, maka B. Kemudian pernyataan kedua, hari ini Riris berangkat les fisika. Berarti negasi B. Maka, berdasarkan metode penarikan kesimpulan modus tolen, kesimpulannya adalah negasi A. Maka, jika A itu adalah hari hujan, berarti negasi A adalah hari ini tidak hujan. Oke? Nah, kalau teman-teman lupa dengan modus tolen ini juga bisa kita gunakan logika berpikir aja ya. Jika hari hujan, Riris tidak berangkat les fisika. Jika hari ini Riris berangkat, berarti kan hari tidak hujan gitu ya. Baik, kita lanjutin ya soal yang kedua. Nah, coba teman-teman bisa nggak menyelesaikannya? Ini masih soal yang mirip dengan soal nomor 1 tadi. Jika baterainya habis, maka handphone Tiara tidak dapat dihidupkan. Berarti jika A, maka B. Handphone Tiara dapat dihidupkan, negasi B. Berarti kesimpulannya adalah negasi A. Berarti artinya apa? Handphone Tiara tidak habis baterainya. Mana nih kesimpulan yang tepat? C ya, yang benar ya. Baterai handphone Tiara tidak habis. Oke, teman-teman? Kita coba lagi soal yang ketiga. Beberapa penggemar sepak bola mengadakan nonton bareng di kafe. Nah, kalau soal-soal seperti ini kita harus cepat nih. Kalau kata-katanya adalah beberapa, berarti ada yang tidak gitu ya. Beberapa mengadakan nobar di kafe. Berarti ada yang tidak nobar, yang tidak ikut nobar gitu. Terus di pernyataan kedua, semua penggemar Manchester United mengadakan nonton bareng di kafe. Nah, kalau udah ada kata-kata semua, berarti nggak ada yang nggak ikut gitu. Berarti semua atas nama penggemar Manchester United, dia itu ngadain nobar nih di kafe gitu. Berarti kesimpulan yang tepat apa? Kita lihat option A. Semua penggemar sepak bola adalah penggemar Manchester United. Udah jelas enggak ya? Karena nggak ada di pernyataan 1-2 yang bisa membuat kita menyimpulkan option A. Lanjut di option B. Ada beberapa penggemar sepak bola, bukan penggemar Manchester United, dan tidak mengadakan nonton bareng di kafe. Nah, ini ada kemungkinan benarnya. Kenapa? Karena kalau dia penggemar Manchester United, berarti dia nobar. Nah, kalau yang ini, beberapa penggemar sepak bola, bukan penggemar Manchester United. Ya udah gitu, kalau dia nggak penggemar Manchester United, berarti dia boleh nonton di kafe ataupun tidak gitu. Jadi kalau di option B ini, bukan penggemar Manchester United dan tidak mengandalkan nonton bareng di kafe. Berarti ini benar gitu ya. Karena tadi di pernyataan 1 hanya beberapa penggemar sepak bola aja yang nobar. Berarti ada yang tidak gitu. Makanya option B ini ada kemungkinan benarnya.
Kemudian option C, beberapa penggemar Manchester United tidak mengadakan nonton bareng di kafe. Ini udah jelas kontra ya dengan pernyataan kedua. Karena di pernyataan 2 semua penggemar nonton gitu. Kalau yang D, semua penggemar Manchester United adalah penggemar sepak bola. Iya, ini benar bahwa semua penggemar Manchester United itu penggemar bola, tapi ini nggak bisa menyimpulkan. Ini nggak bisa kita anggap sebagai kesimpulan dari pernyataan 1, pernyataan 2. Maka ini juga salah. Kemudian yang E, beberapa penggemar sepak bola pergi ke mall. Ini malah jauh melenceng ya. Berarti jawaban yang benar adalah B, bahwa ada beberapa penggemar sepak bola itu, dia itu bukan penggemar Manchester United dan dia nggak nonton di kafe gitu. Oke? Jadi option B sudah mewakili kesimpulan untuk pernyataan 1 dan pernyataan 2. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan soal yang keempat. Rianti lebih putih ketimbang Vita. Kita misalkanlah si Rianti ini R ya. Lebih putih ketimbang Vita, berarti lebih dari V. Kemudian di pernyataan kedua, Rianti lebih putih ketimbang Wulan dan Dewi. Berarti Rianti ini lebih putih pula daripada Wulan dan Dewi. Oke, apa kesimpulan yang tepat? Dari sini udah bisa kita lihat ya bahwa Rianti itu lebih putih daripada Vita, daripada Wulan, dan daripada Dewi. Nah, kita lihat option A. Vita dan Dewi sama-sama putih. Tidak ada pernyataan yang bilang putih mereka sama ya. Karena di sini dibilang putih adalah si Rianti. Kalau option B, Dewi lebih putih ketimbang Wulan. Nggak ada juga pernyataan yang menyampaikan seperti itu. Yang C, Vita lebih putih ketimbang Rianti. Tidak bisa. Ini udah jelas berlawanan dengan pernyataan 1. Di pernyataan 1 dibilangnya Rianti yang lebih putih daripada Vita gitu ya. Di option D, Dewi paling putih di antara mereka. Enggak dong, Rianti udah jelas lebih putih daripada Dewi di pernyataan 2. Kayak ini juga salah. Yang benar adalah option E. Kenapa? Rianti paling putih di antara mereka. Dari pernyataan yang 2 ini kan dibilangnya Rianti lebih putih dari Vita. Rianti juga lebih putih daripada Wulan dan Dewi. Berarti Rianti yang paling putih seperti itu. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya. Bisa ya? Soal yang kelima. Jika ayah dan ibu berwisata ke Pangandaran, maka kakak berwisata ke Gunung Bromo. Nah, ini saling berhubungan ini ya. Kalau ayah dan ibu ke Pangandaran, barulah si kakak itu ke Gunung Bromo. Nah, di pernyataan kedua, ayah dan ibu berwisata ke Dieng. Berarti ayah dan ibu tidak berwisata ke Pangandaran kan? Nah, ini bisa kita buat. Jika A, maka B. Terus yang ini negasi A. Berarti kesimpulannya adalah negasi B. Berarti kesimpulannya adalah kakak tidak berwisata ke Gunung Bromo. Oke? Ada juga nih yang meragukan kita, kakak tidak berwisata sama sekali. Karena kan ada kemungkinan juga kan, ayah sama ibu nggak jadi ke Pangandaran. Berarti kakak nggak jadi berwisata dong gitu. Tapi nggak ada pernyataan yang bilang dia tidak berwisata sama sekali. Bisa aja kakak itu tetap berwisata, tapi arahnya ke yang lain gitu ya. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah kalau misalnya ayah dan ibu tidak jadi ke Pangandaran, berarti kakak juga nggak jadi ke Gunung Bromo gitu. Maka jawaban yang paling tepat adalah option B. Lanjut soal yang ke-6. Setiap pembelian 4 celana gratis 1 kaos. Setiap pembelian 12 kaos gratis 1 celana. Luna membeli 10 celana dan 25 kaos. Simpulan yang tepat adalah, berarti kalau dia membeli 10 celana, berapa dia dapatkan bonus kaosnya? Nah, kalau dia beli 4 celana aja dapat gratis 1. Kalau dia beli 8 berarti dapat gratisnya 2 gitu ya. Kalaupun dia beli 10 berarti masih 2 gratisnya. Baru jadi 3 nanti kalau ini udah 12. Nah, berarti kalau dia beli 10 celana ini dapat 2 kaos. Kemudian kalau dia beli 25 kaos, berapa dia dapat bonus celana? Nah, coba kita lihat pernyataan 2. Kalau dia beli 12 kaos, dia dapat 1 celana. Berarti kalau belinya 24, 2 celana kan? Nah, berarti kalau 25 juga masih 2 celana dapatnya.
Gitu. Dan dia berlaku kelipatan seperti itu ya, teman-teman ya. Maka berarti Luna akan mendapatkan berapa kaos nih? Kaosnya ada 27 ya. Terus celananya ada berapa? 10 tambah 2 ya. 12 celana. Mari kita lihat mana opsi yang tepat. 27 kaos dan 12 celana. Berarti jawaban yang benar adalah A. Oke, teman-teman, paham ya? Soal yang ke-7. Stefani selalu latihan piano setiap hari Kamis. Hati-hati teman-teman dengan kata-kata selalu. Artinya, apapun yang terjadi, dia pasti latihan setiap hari Kamis sore. Begitulah ya. Apapun yang terjadi, dia pasti latihan setiap Kamis sore. Beda kalau misalnya Stefani kadang-kadang gitu. Nah, berarti kan ada kemungkinan dia tuh nggak pergi. Tapi ketika ada kata-kata selalu, ada semua, berarti itu harus seperti itu gitu ya. Oke, lanjut. Di pernyataan kedua, hari Kamis sore, Stefani ada les tambahan kimia di sekolahnya. Nah, oke. Simpulan yang tepat adalah, kita lihat option A. Stefani tidak latihan piano, tetapi ikut les tambahan kimia di sekolahnya. Ini benar atau salah, teman-teman? Ya, betul, ini salah. Kenapa? Karena dibilangnya Stefani tidak latihan piano. Ini jelas kontra dengan pernyataan 1. Di pernyataan 1 dibilang Stefani itu selalu latihan piano. Berarti nggak mungkin dia nggak latihan, gitu ya. Kemudian option B, Stefani tetap latihan piano walaupun ada les tambahan kimia di sekolahnya. Ini ada kemungkinan benar. Karena dibilangnya dia selalu latihan, gitu ya. Yang C, Stefani tidak berangkat les tambahan kimia di sekolahnya. Nggak ada pernyataan yang menyampaikan bahwa Stefani itu tidak ikut gitu, tidak berangkat les tambahan. Berarti ini nggak salah. Nggak bisa kita ambil kesimpulan berdasarkan akal kita aja. Dia harus ada faktanya, harus ada pernyataan yang mendukung untuk kita bisa mengambil kesimpulan ini. Karena nggak ada yang bilang bahwa dia tidak berangkat, berarti ini salah gitu ya. Yang D, Stefani mengganti les tambahan kimia di hari lain. Ini juga enggak, ini kita mengada-ngada namanya ya. Kalau dalam pikiran kita kan seperti itu. Kalau dia misalnya nggak bisa hari Kamis, ya udah diganti aja harinya. Itu kan di dalam logika kita. Nah, kita nggak bisa mengambil kesimpulan dalam penalaran logis ini sesuai feeling kita aja, sesuai perasaan kita aja, itu nggak boleh. Dia harus sesuai dengan pernyataan. Kesimpulan yang kita ambil harus menyimpulkan pernyataan-pernyataan yang diberikan gitu ya. Kalau yang E, Stefani latihan piano di hari lain dan tetap les tambahan kimia di sekolahnya. Enggak, dia udah dibilang, dia selalu setiap Kamis sore. Makanya ini salah. Oleh karena itu, berarti jawaban yang tepat adalah B. Bahwa dia tetap latihan piano walaupun ada les tambahan kimia di sekolahnya. Yang paling bisa kita pastikan adalah dia selalu latihan piano. Kalau masalah dia pergi les kimia atau tidak, itu kita nggak tahu gitu ya. Yang jelas hari Kamis sore itu dia ada tambahan kimia gitu. Mau dia datang, mau dia tidak, kita nggak tahu. Yang jelas dia pasti latihan piano. Oke, jelas ya teman-teman ya. Lanjut soal yang ke-8. Jika Rafa membeli jas, maka ia akan membeli kemeja. Jika Rafa membeli kemeja, maka Chandra membeli kaos basket. Oke, berarti ini saling berhubungan ya semua. Kalau Rafa beli jas, berarti dia juga bakalan beli kemeja nih. Nah, kalau misalnya si Rafa beli kemeja, maka Chandra beli kaos basket. Lah, kalau misalnya Chandra nggak beli kaos basket, berarti Rafa nggak beli kemeja. Kalau nggak beli kemeja, berarti nggak beli jas. Nah, kayak gitulah kira-kira analoginya untuk pernyataan yang dua ini ya. Kita lihat yang pernyataan ketiga, Chandra membeli sepatu basket. Nah, udah jelas Chandra nggak beli kaos basket nih kan, karena yang dibelinya adalah sepatu basket. Artinya apa? Maka seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau Chandra nggak jadi beli baju basket, berarti Rafa nggak jadi beli kemeja. Kalau nggak jadi beli kemeja, berarti nggak jadi beli jas. Maka kesimpulannya adalah Rafa tidak membeli jas. Option C. Jelas ya? Lanjut soal nomor 9. Semua petani membawa benih padi dan pandai mencangkul. Teman-teman perhatikan, di sini ada kata-kata semua. Berarti asal dia petani, pasti dia bawa benih dan pandai mencangkul. Terus hati-hati lagi dengan kata-kata dan.
Dan ini bermakna bahwa ini juga harus. Kalau dia hanya bawa benih aja gimana? Berarti dia bukan petani. Ataupun dia hanya bawa cangkul aja, dia bukan petani gitu. Nah, kita lihat pernyataan kedua. Pak Teguh tidak membawa benih padi, tetapi pandai mencangkul. Nah, dia hanya pandai mencangkul nih Pak Teguh nih, tapi dia nggak bawa benih padi. Apa kesimpulannya? Pak Teguh bukan seorang petani. Ini benar nih, yang A. Kalau yang B, semua petani tidak membawa benih padi dan pandai mencangkul. Ini udah jelas salah. Tidak sesuai dengan pernyataan yang pertama. Pernyataan pertama bilang kalau siapapun yang petani, setiap petani, semua petani itu, dia harus bawa benih padi dan dia harus pandai mencangkul gitu. Jadi kalau misalnya untuk option B ini udah jelas salah karena ini kontra. Kalau option C, Pak Teguh adalah petani yang tidak pandai mencangkul. Ya ini juga salah nih karena Pak Teguh itu pandai mencangkul. Kalau yang D, Pak Teguh adalah seorang petani. Gak bisa kita bilang Pak Teguh ini petani. Bisa jadi Pak Teguh itu pandai mencangkul karena Pak Teguh itu suka apa misalnya? Suka nanam-nanam sesuatu. Atau misalnya Pak Teguh itu pandai mencangkul untuk mencangkul rumput. Kan kita nggak tahu gitu ya. Yang jelas kalau dia itu petani, dia harus bawa benih, harus pandai mencangkul gitu. Kalau yang E, ada beberapa petani yang tidak membawa benih padi tetapi pandai mencangkul. Ini akan meragukan kita nih option E ini. Option E ini yang kemungkinan bakalan bikin kita, oh iya juga ya, bener juga ya gitu. Tapi enggak boleh. Karena di pernyataan yang pertama udah dibilang harus. Semua petani itu harus bawa benih padi dan harus pandai mencangkul. Maka jawaban yang benar adalah A. Pak Teguh itu bukan petani. Begitu. Oke, teman-teman. Satu lagi ya, soal terakhir, soal yang ke-10. Semua wisudawati mengenakan kebaya. Oke, ini semua ya. Berarti asal dia wisudawati, dia udah pasti nih pakai kebaya. Kemudian di pernyataan kedua, sebagian wisudawati mengenakan sanggul di kepalanya. Berarti ada yang pakai sanggul, ada yang enggak gitu. Karena kata-katanya sebagian. Oke, maka kesimpulan yang tepat adalah yang A, sebagian wisudawati tidak mengenakan kebaya. Ini udah jelas salah. Karena wisudawati itu dia udah pasti pakai kebaya nih di pernyataan 1. Semua wisudawati mengenakan kebaya. Berarti yang A salah. Yang B, semua wisudawati mengenakan kebaya dan mengenakan sanggul. Dan ini berarti seperti yang udah dijelasin tadi, kalau katanya semua, berarti semua wisudawati pakai kebaya, semua wisudawati pakai sanggul. Udah jelas kontra ya dengan pernyataan 2. Karena pernyataan 2 kata-katanya adalah sebagian. Yang C, sebagian wisudawati tidak mengenakan kebaya dan tidak mengenakan sanggul di kepalanya. Kalau sebagian tidak mengenakan sanggul itu benar, tapi kalau sebagian tidak mengenakan kebaya ini salah. Ya. Kalau yang D, semua wisudawati tidak mengenakan kebaya dan tidak mengenakan sanggul, ini juga salah. Ya. Kalau option E, sebagian wisudawati mengenakan kebaya dan tidak mengenakan sanggul di kepalanya. Nah, ini benar nih ya, bahwa sebagian wisudawati itu dia mengenakan kebaya, terus dia nggak pakai sanggul di kepalanya. Maka jawaban yang benar adalah E. Begitu, teman-teman. Nah, silakan teman-teman coba kerjakan soal ini untuk challenge di rumah. Kalau misalnya udah ketemu jawabannya, silakan ditulis di kolom komentar ya, teman-teman. Nah, kami akan membahas video-video menarik lainnya seputar TPA, TBS, dan psikotes. Jangan lupa teman-teman support kami dengan cara like, comment, subscribe, and share ke teman-teman yang lain supaya semakin bermanfaat video ini ya. Dan kami semakin bersemangat untuk membuat video baru. Terima kasih untuk kebersamaan kita sampai akhir video ini. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.